Jika teman-teman mendengar kata pelaut zaman dahulu, pasti yang terbesit di pikiran adalah Marco Polo, Vasco da Gama, dan Columbus. Mereka adalah pelaut dari Eropa. Tapi tahukah kalian bahwa ada salah satu pelaut yang luar biasa dengan armada perang yang begitu besar, yaitu Laksamana Cheng Ho, panglima perang laut dari negeri tirai bambu Cina yang melakukan muhibin perjalanan ke Afrika dan Asia Tenggara. Beliau juga seorang muslim dan panglima perang. Bagaimana ceritanya? Ikuti video ini sampai selesai. Jarang kita membaca tentang Laksamana Laut Cheng Ho dalam rangka kunjungan muhibahnya ke Timur Tengah dan Nusantara Indonesia pada tahun 1405 sampai 1430 Masehi. Pada masa itu, Cina di bawah dinasti Ming 1363 sampai 1644 Masehi, saat setelah berakhirnya masa kekuasaan dinasti Genghis Khan dan dinasti Kubilai Khan. Perjalanan muhibah Laksamana Agung Muslim Cheng Ho dengan armada raksasa yang menakjubkan, namun terkalahkan oleh kisah perjalanan Christopher Columbus ke Amerika dan Vasco da Gama ke India. Padahal armada kapal Columbus dan Vasco da Gama cukup ditempatkan di satu geledak kapal armada Cheng Ho. Dalam National Geographic Indonesia, Frank Viviano menambahkan bahwa jumlah kapal harta atau bakwan yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho berjumlah 42 buah dengan ukuran panjang 120 meter, bagian terdalam 50 meter dengan 9 buah tiang dengan geledak utama seluas 4.600 meter persegi. Kapal tersebut diawaki oleh 30.000 pelaut dan marinir, 7 orang kasim berpangkat tinggi dan ratusan pejabat Ming, 180 tabib dan jumlah pakar perkapalan, herbalis, pandai besi, tukang jahit, koki, akuntan, wiraniagawan, dan penerjemah. Perjalanan Laksamana Cheng Ho dari daratan Cina ke wilayah Asia Afrika berlangsung dari tahun 1405 sampai 1433 Masehi, terbagi dalam 7 tahapan perjalanan. Pertama, 1405 sampai 1407 Masehi, armada berangkat dari Nanking dengan membawa sutra, porselin, rempah-rempah di Selat Malaka membasmi perompak, mendarat di Sumatera, Sri Lanka, dan India. Kedua, 1407 sampai 1409, armada memulangkan para duta asing dari Sumatera, India, dan wilayah lain yang pernah datang ke Cina, sekaligus bertujuan menjalin hubungan niaga dengan negara-negara yang didatanginya di Sumatera, India. Ketiga, 1409 sampai 1411, armada memberikan hadiah ke kuil Buddha di Sri Lanka. 4. 1413 sampai 1415 Masehi, armada berlayar melewati India menuju ke Hormuz, Iran. Kelima, armada harta Cheng Ho untuk pertama kalinya singgah di semenanjung Arab dan Afrika, menghadiahkan zebra, singa, burung unta. Ke-6, 1421 sampai 1422 Masehi, meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang dikunjunginya dengan menghantarkan pulang dari Cina dan membawa kembali duta barunya ke Cina. Ke-7, 1431 sampai 1433 Masehi, perjalanan terakhir ke Swahili, Afrika Timur, dan Makkah.
Armada yang kuat itu dijadikan media meningkatkan hubungan diplomatik dan kewiraniagaan, tidak lupa membantu pengamanan wilayah laut dari perompak, ikut serta membangun sarana kelautan, pelabuhan laut, dan mercusuar di Cirebon, disertai dengan membangun rumah ibadah. Berbeda dengan kehadiran Columbus dan Vasco da Gama yang berdampak lahirnya keputusan Paus Alexander VI dalam perjanjian Tordesillas 1494 Masehi merumuskan bangsa-bangsa di luar negara gereja dinilai sebagai bangsa biadab, negaranya dinilai sebagai terra nullius, wilayah tak bertuan. Dari penilaian ini terjadilah mission sacri, misi suci dengan gerakan genosid, pemusnahan bangsa di Meksiko dan Indian di benua Amerika. Kerajaan Katolik Spanyol diberikan kewenangan untuk menguasai dunia belahan barat, dan kerajaan Katolik Portugis diwenangkan untuk menguasai dunia belahan timur. Perjanjian Tordesillas adalah sumber lahirnya imperialisme barat melanda negara-negara Asia Afrika.